Pemirsa, kita ketahui gejala umum COVID-19 diantaranya demam mencapai 37 derajat Celcius, sesak nafas, batuk kering, atau kehilangan indera perasa dan penciuman. Namun pada gejala baru COVID-19 delirium pada umumnya dialami pasien COVID-19 berusia lanjut. Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. Pemirsa, dialog kami lanjutkan masih bersama Pak Ari Fahrialsyam, tim medis Satgas COVID-19, dan juga sudah bergabung ada Dr. Daeng Fakih, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Sebelum saya kembali ke Pak Ari, saya ke Dr. Daeng terlebih dahulu. Dokter, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ari sebagai tim medis Satgas COVID-19 bahwa sebetulnya delirium ini sudah ditemukan sejak awal pandemi. Apakah ini juga yang ditemukan oleh Ikatan Dokter Indonesia, ataukah bisa dikatakan delirium ini merupakan gejala baru, Dok? Sebenarnya sudah dari awal ada ya, karena variasi gejala COVID-19 ini cukup besar ya, sehingga memang masyarakat ya, termasuk juga tenaga medis, dokter, itu memang perlu waspada karena variasi gejala COVID-19 ini cukup besar, dan ditambah lagi COVID-19 ini penyakit baru, sehingga variasi gejala tersebut harus betul-betul diperhatikan, dipelajari dengan baik, jangan sampai nanti ada yang terlewat begitu. Jadi salah satu tanda delirium yang mungkin masyarakat ya masih agak bingung ya, seperti apa delirium yang maksud, untuk membedakan misalnya dengan lemes-lemes biasa atau badan kurang merasa fit itu, dengan membedakan dengan delirium yang sebenarnya itu menjadi gejala COVID. Tetapi yang paling penting bagi masyarakat, begitu berasa tidak enak badan dan memiliki riwayat-riwayat yang memungkinkan tertular COVID, maka sebaiknya memang cepat konsultasi ke dokter, baik konsultasi secara daring maupun konsultasi langsung datang ke tempat dokter. Untuk semacam perawatannya, Dokter Daeng, sejauh ini bagi pasien COVID-19 yang menderita gejala delirium itu tadi, perawatannya seperti apa sih, Dok? Apakah mungkin membutuhkan perawatan khusus atau mungkin disamakan dengan pasien dengan gejala lainnya? Ya, jadi kalau seperti itu Dokter Ari mestinya yang jawab detail nih, sebagai ahli, sebagai klinisinya ya. Tetapi bagi kan ada penapisan ya, bagi kawan-kawan yang masih suspek tidak ada gejala, memang kalau sekarang isolasi mandirinya kan diupayakan berkelompok ya, di rumah sakit atau di hotel atau di gedung-gedung yang sudah disediakan pemerintah. Itu biasanya memang dijaga supaya daya tahan tubuhnya bagus. Tapi kalau sudah menimbulkan gejala, sudah dikatakan ada gejala sakit, itu biasanya ada penanganan
mengarah ke COVID dengan penambahan obat-obatan tertentu, misalnya obat antivirus, antibiotik dan lain-lain. Secara detail mungkin Prof. Ari itu yang ahli dalam penanganan COVID. Baik, kalau begitu saya lempar pertanyaan tadi kepada Pak Ari. Pak Ari, bagaimana kemudian pasien COVID-19 yang memiliki gejala delirium yang tadi Anda sebutkan sebenarnya sudah ada di awal pandemi, perawatannya seperti apa sih Pak Ari? Ya, jadi tadi saya lanjutkan lagi ya, bahwa sebenarnya delirium itu adalah salah satu tingkat penurunan kesadaran. Jadi kalau seperti sekarang ini nih kita ngobrol seperti ini, kesadarannya kita bilang sadar penuh atau kompos mentis. Kemudian tingkat berikutnya dari penurunan kesadaran adalah apatis. Apatis itu kita ajak ngobrol, orang itu diam saja misalnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini termasuk juga delirium masuk ada di sini. Jadi dia ngomong-ngomong yang tidak jelas gitu ya, meracau ya. Kemudian tingkat berikutnya itu somnolen tidur. Kemudian soporokoma sampai koma. Koma itu udah kita bilang tidak sadarkan diri. Nah tentu ketika ini pasien ada di rumah sakit, ini memang pasien-pasien yang dirawatnya di high care atau intensive care unit. Karena kemudian kita lakukan assessment. Apakah memang deliriumnya ini karena kekurangan oksigen, misalnya hipoksia, ya tentu pasien biasanya juga dalam keadaan dipasang ventilator, misalnya. Kemudian kalau memang ini juga adanya keterlibatan di otak yang saya sebutkan tadi, bisa saja karena dampak komplikasi dari COVID-nya itu yang kita bilang terjadi sindrom badai sitokin, itu memang terjadi peradangan atau inflamasi pada otaknya. Nah, itu biasanya nanti dokter neurologi yang akan membantu memberikan obat-obatan untuk mengurangi peradangan yang terjadi di otak pasien tersebut begitu. Jadi itu. Nah, cuman memang yang beredar di tengah masyarakat ini sebenarnya delirium yang seperti tadi tuh, pasien-pasien yang sudah mulai ada gangguan tidur ya. Jadi mungkin pada pasien-pasien yang disebutkan oleh Dr. Daeng tadi, misalnya pasien-pasien yang kebetulan ya dia karena sesuatu hal misalnya dirawat secara mandiri misalnya. Nah itu yang kita harus amati, apabila dia memang seperti tadi itu sudah disorientasi, kemudian tidurnya sudah mulai berubah misalnya, dan ngomong-ngomong yang tidak jelas atau kita bilang mengigau. Nah itu udah kita bisa bilang delirium, berarti dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Atau kalau kebetulan ini pasiennya dirawat di ruang isolasi biasa, kemudian mengalami perburukan seperti itu, maka dia harus dirawat di high care atau di ICU gitu, seperti gitu. Mbak. Pak Ari, kapan kira-kira seseorang mengetahui bahwa ia terpapar COVID-19 dengan mendapatkan gejala delirium? Kalau tadi Dr. Daeng sebutkan bahwa memang agak sulit kalau misalnya membedakan gejala biasa mungkin dengan gejala delirium akibat terpapar COVID-19. Seperti apa sih mungkin deteksi dininya, Pak Ari? Ya, jadi betul tadi Dr. Daeng bilang bahwa delirium itu sebenarnya bukan gejala utama dari COVID-19. Saya ambil contoh aja misalnya pasien-pasien dengan demam tifus gitu misalnya ya, dia tidak diobati dengan baik, itu bisa dia mengigau itu. Karena memang racun-racunnya sudah sampai ke otak, yang kita bilang ensefalopati misalnya seperti itu. Nah itu salah satu contohnya. Atau misalnya pasien-pasien dengan stroke, ya kemudian juga seperti tadi ya gelisah, gaduh gelisah. Nah itu udah tahapannya mungkin dia delirium. Jadi kembali lagi memang ya buat para klinisi, yang penting jelas kita mendiagnosis dulu ini pasien dalam keadaan delirium. Nah kemudian karena kondisi sekarang ini memang sedang pandemi COVID, kemudian pasien-pasien juga didominasi COVID, maka dokter juga harus berpikir apakah pasien ini karena memang deliriumnya itu karena stroke-nya misalnya, atau bisa saja orang tua kekurangan gangguan elektrolit ya, misalnya hiponatremia, itu kadar natriumnya rendah, itu juga bisa timbul delirium. Jadi tentu buat masyarakat umum susah ya, dokter pun juga ketika pasien masuk di IGD tentu harus melakukan beberapa pemeriksaan laboratorium misalnya, sampai atau juga fototorak untuk memastikan apakah delirium ini berhubungan dengan
COVID-19 gitu Mbak. Jadi sekali lagi itu yang penting adalah ketika kita melihat mungkin di sekitar kita ada keluarga kita yang mengalami kondisi yang tadi gaduh gelisah, tidak bisa diajak bicara, kemudian sudah mulai disorientasi, ya sebaiknya segera dibawa ke gawat darurat oleh tim di dokter jaga akan menilai, melakukan assessment apakah ini memang deliriumnya karena berhubungan dengan COVID atau penyebab kondisi lain gitu. Oke, baik. Artinya deteksi dini dengan memeriksakan diri kepada tenaga medis atau kepada dokter mungkin akan lebih baik bagi masyarakat untuk mengetahui apakah terpapar COVID-19 dengan gejala delirium. Baik, Dokter Ari dan juga Dokter Daeng, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami segera kembali.